diri yang disampaikan kepada kami, terus yang diserahkan kepada kami setelah permasalahannya sudah disidangkan di hakim-hakim adat, aku keputusannya terus balik meletus ke pangkal, terus di pangkal dan bentuk biaya perkara diubarkan kepada yang kalah. Jadi awak langsung menjawab, itu boleh jawab itu kanan, tetap menjawab kan perkara ini. Kami beri waktu dalam 2 menit. Kami beri waktu dalam 1 minggu untuk jawab. Nah, baru jawab. Ayo perkara itu. Alam nak mau jalankan, adik nak mau ini. Jawab. Kalau kalau Nak mau jalankan, saya jalankan adik. air, Nah, saya nak bonding dengan nah, Ya, silakan. silakan. Adik. Dah ya, balik buat. Balik kita tak ada masalah. Tidak lagi mengatakan itu hak orang bukan tadi. Makanya dia perlu anu lagi. Ayolah dua. Ya, nah, balik kan. Nah, ada kesalahan, ada yang lagi karena sebelumnya kan sudah ada. Kita bukan tinggal lagi kalau ada senang aduh kalau pengadilan negeri kalau ada bukan pengadilan negeri bukan pengadilan lagi. Nah, itu pertama ya. Andai kata itu yang putusannya yang pertama selesai. Kita seperti itu. Sudah kan dengan kajian tak diisi. Bukan ambil awak bukan. Tidak ada. Buat kerbau karena kali buat perkara orang. Tak terbukti orang jauh itu ini orang yang pegang buat kerbau karena kali buat perkara Itu jaringan. Di dalam sidang adat, menuntut juga untuk membuktikan peristiwa tanah. Itu dalam tidak tadi. Ya. Kita kalau kita praktekkan tadi orang bukti juga buat. Ini Bapaknya buat istilahnya apa? buat kerbau karena kali, Buat kerbau karena tadi, buat perkara karena bukti. buat perkara karena bukti. Nah, tadi awak tak ada bisa membukti kepada itu hak milik awak. Surat tak ada, saksi tak ada, tanah di wak muka, ini wak muka tak ada tulisan. Ya. Maka, Kalau ada ya kan? sebaliknya, ini juga tak ada supaya sultan kan. Jadi kalau barang di kalah kita dia. Bukan dia lah, pengadilan bukan dia lagi ada macam-macam boleh pak ya. Kita tempat di kamar tidak ada usaha. Kalau ada kecamatan bilang kami juga ada lagi sudah kecamatan tidak ada peradilan adat di kecamatan pak. Peradilan negeri di perkara batu kursi bukan kejaksa. Jadi di dalam kecamatan itu tidak ada ketua adat dari BMA yang ada ketua BMA badan musyawarah itu aja ya. dalam tidak ada di kecamatan. Jadi ada di desa dan kelurahan. Bahkan kalau ada Pengadilan negeri Atau pihak kami tidak malas tenang, tidak ada pengadilan perkara. hanya menyediakan perkara tidak boleh mengatakan kalau bapak dicari bukan bapak waktu menjadi hakim adat bapak kepala yudikatif bukan pemerintah tapi bapak sedang menjadi kepala mahkamah kredita kira-kira gitulah aku kamu lakukan serah kamu lah yang ibu kadet bisa waktu sidang tidak bisa waktu sidang maka kami pengadilan itu pak jadi kan bagaimana kata-kata supaya jangan bergerak yang tidak di sidang saya
sidang terus ditutup ya. Belum. Ini lagi datang nanti. Ya, Kan udah terima, baru sidang ditutup. Nah ya. Baru dia kan, balik dia baru bapak itu kan. Sidang. Maaf. Ada sekali pertanyaan. Setelah kita putuskan di dalam hakim adat melalui kalau kita apakah ada bukti semacam perjanjian tertulis dari desa atau dari nak nyalakannya? Iya, buat. Supaya dia tidak berbuat lagi. Boleh. Kan? Jadi putusan namanya boleh kita tawarkan dalam kita tulis sudah ini yang jadi. Jadi saya Pak Kades, lah putus tadi kita ambil bagi dua, supaya ada sidang Iya. Nah, apa Kades buatlah sidang adat ini apa namanya itu tanggal sekian dan kami tanda pada maka putusan adat. Nah, satu perkara nah dua karena dibagi dua pihak perkara dibeban kepada belah pihak masing-masing 1.500.000 oleh ketua sidang dan ketua sidang. Nah, kalau tetap minta yang perkara ini minta salinan banyak apa? Salinan perkara dari Ya. perkara. Nah, ya boleh diberi untuk dia pergi Untuk naik ke tingkat tinggi lagi. Ya. Jadi ke tanding ke pengadilan. Kenapa ya? Jalan baliknya. Sekarang sebaliknya. Ternyata ini yang kalah tadi, yang keris berujung. Nah, ini mendengar, lalu Pak Kemarin coba tanya, nanti Bapak ini melapor keris berujung. Jadi Pak Kades, masalah perkara kita malam ini setelah kami sidangkan dengan hakim-hakim adat, telah kami kaji ke Kasih Janim, telah kami baca ke Embun Padu, maka hasil keputusannya keris meletus ke ujung. Jadi kalau meletus ke ujung berarti tergugat yang kalah. Karena selanjutnya kami serahkan dengan Pak Kades. Ini Pak Kades, terima itu, ayo panggil keluarganya, kan kita keluarga, karena seolah-olah harus pergi orang ini tidak belum tutup. Terima kasih Pak Hakim. Laporan kami terima dan kami sampaikan kalau panggil dari nenek mamak dari yang tergugat. Baik, nenek mamak, setelah kami terima yang sampaikan kepada kami sudah kami sidangkan dari majelis hakim adat sudah menyidangkan bahwa nampaknya dalam perkara ini keris berletus ke ujung. Artinya pihak tergugat yang kalah dan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Bapak kami beri waktu juga cukup. Dan kami beri waktu untuk menjawabnya sebisku. Pak Kades, kalau memang itu yang diputuskan oleh sidang adat yang dibebankan kepada keluarga kami, ya kalau nak kami jalankan, kayak nak kami ilikan. Jadi seolah-olah awak ini balik kan, seolah-olah awak sudah sekarang sikap awak mau itu atau tidak. Kalau tidak nerima, kalau kalau sekarang tidak nerima, mau nerima lapor kemarin lagi 2 hari. Sekarang mau lapor tidak terima. Nah, Pak Kades, nampaknya ponakan saya tidak terima yang ditujukan kepada ponakan saya. Nah, Terima kasih dari hak nenek mamak atas laporannya. kalau ada terima ya, kan tidak terima berarti kan gugatan orang ini kan belum selesai dia. Saya, maka Bapak Gubernur
Kalau tak terima, kami beri waktu dengan Bapak harus mengajukan kepada pengadilan negeri dalam tempoh 1 kali 2 kali. Apa tadi ya? Baik, Nenek Mama, kalau memang keputusan daripada adat kami, daripada adat itu Nenek Mama tidak terima, tapi itulah yang diputuskan dari hakim-hakim adat yang ada di desa kita. Tapi kalau memang Nenek Mama tidak terima, maka kami beri waktu kepada Nenek Mama 1 kali lungkam. 1 kali lungkam sekong. Kalau foto 14 hari. Ingat Bapak ya? Berarti Bapak dalam tempo 14 hari Bapak harus mengajukan gugatan ke pengadilan yang melapor. Kalau tidak Bapak dihukum. Tidak boleh kita diam dan hukum mengajukan. Tidak kita diam dan tidak. Awalnya ada terima balik pengadilan tidak mau. Mengajukan pengadilan tidak. Itu diam kan? Iya. Kenapa Pak? Orang Kanawa buat orang menentukan radio. Kalau benar juga tidak tahu. Bapak tidak. Kalau memang tidak terima ajukan. Kalau menerima serahkan. Ya, bukan atau dalam 10 hari belum sampai 14 dipikir nanti mola. Balik. Boleh. Itu tinggal waktu 14 hari. Kalau nak kasih boleh. Kalau tidak balik apa kata? Kami tidak boleh diam. Tidak tangguh kalau di atas. Jadi kalau diam tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada orang yang diam dia. Tidak boleh dilakukan. Kalau diam selama 14 hari melapor tidak, melapor KPD tidak. Dengan Pak Kades memanggil hakim adat dan Yanu itu tidak tunduk pada hukum. Dia tunduk selalu Pak. Semua dari adat. Aku pada waktu kalau ada dia guna dia orang juga tahu. Kalau lagi kata benar dia ada orang. Sidang pelalunah namanya. Kalau belum ada bagian. Baik, harimau. Kalau datang depan waktu dah. Umur hidupnya. Sampai dibayar hukuman. Kalau dibayar hukuman, lepas lah. Balik dia udah keluar. Anyerah dia ada sanggup, ada kami jadi ular begini. Ada lagi Pak. Jadi itulah makro negara Melayu dulu 400 tahun yang takut kalau melanggar adat. Mulai dari orang hitam sampai ke utara 404 tahun aman. Enggak. Semua orang tidak pernah apa. Namun dengan orang bilang bapak kafir. Kira-kira ini. Kenapa orang takut kepada dia? Kalau kita dihukum apa dengan takut dengan polisi? Dibawa adik, orang-orang dibawa dulu. Bayangkan dia kamu mata kepala dan semua ya. Kira-kira saya berumur 15 tahun. Terjadilah pertandingan sepak bola antar dalam desa antara hari ini dengan hari ini. Kira-kira gitu lah. Di kampung orang kawan di kampung itu. Terus setelah ini channel main. Setelah ini channel main. Terus dia bakal apa kita. Kita namanya anak muda kan kita kampung pun. Situasi kayak dalam di tanah kalau dalam itu berantem. Salah satu yang korban ini lari terus kencang dari lapangan udah lari ke rumah kepala desa kemana pagi gelar kepala desa ini ya kawan saya itu namanya ya Pati Informasi Kepala Desa pada musim pelakukan namanya mereka gelar ini pasti ternyata kepala desa tidak ada di rumah tidak ada di rumahnya itu sih tapi
waktu pelari rumah, selamatkan nyawa saya. Saya dikejar kawan. Dia langsung beberapa hari dekat dapur, dekat rumah, dekat jalan. Bini bupati itu, bini kades, setelah doa ini, aduh, ya kades, dia sekarang tuh, diambil kopiah itu, pasar. ya, kopiah ini tadi diambilnya, tegak di bawah pintu. Dia orang pemuda ada banyak bawah nih, nak menerangkan, hei kamu, rumah kades, kakai perkores. Semua. Wah, ada kepala sendiri, hanya kopiah darah kepala tangguh tuh, ha? Ini rumah kades, rumah bapak luncur, ya? Ini bapak luncur. Nah ini pak kades tidak ada, ini kopiahnya, pakai. Majulah ke rumah, hidupnya. Damai masyarakat. Dengan kopiah. Nah, ada balik kades dari mana sih nak pergi? Kalau dibiarkan mati, orang sudah panas kan? Dan panas itu mulai nggak tahu dia akibat jatuh kan dikurang kan? Jadi baru bisa. Begitu bawaan juga orang pakai gelas. Apa ya? Jadi ini yang akan kita terapkan ke depan. Ini tadi kasus perdata. Nah, sebaliknya kalau kasus pidana terjadi pembunuhan, terjadi pembunuhan dalam desanya. Kan? Ada yang menyerahkan tanda patuh, tetapi juga yang menyerahkan itu. Kalau tidak, ada yang menyerahkan sendiri. Keluarga awak dibunuh oleh siapa? Oleh keluarga A. Tapi si A itu diam baik. Tidak ada cerita pendapat itu dengan kadesnya. Tidak ada diam baik. Allah yang diri kayak tadi. Tinggi Pusaka Raja duduk dalam kunci sebatang korban. Pusaka Raja sebelah. Pak Kades itu membunuh pedagang saya. Jadi orang rapi pasti berpandang. Kalau jumlah kami membunuh orang, hanya sembang. Kalau tidak, nggak boleh. Kalau ada kita, itulah yang disebut dengan Pak Batang. Kasus pidana atau kasus perangkat yang sama. Kalau Pak Batang dua, berarti itu ada dua kris yang dipegang oleh Kades. Tapi kalau Pak ada dengan satu kris yang ada tidak pakai kris karena orang ada Batang. Karena di sana katakan keluarga bapak ini tadi membunuh orang, ya, membunuh pegawai, ya, terjadi siang tadi. Lalu dia berlari ke rumah mengambil senapan, langsung keluarga ke sana. Menyerahkan terhadap Batang. Hukum menjadi enggak hukum seperti timang bilang memang seperti bayi Pak Kades. Kurang ada yang bunuh orang atau orang hutan. Kades terima ini langsung menyelamatkan mereka Pak. Lindungi mereka. Keluarga kamu ingin dari sini. Lalu Pak Kades mencari orang mengambil keluarga korban. Ini namanya seperti kerai. Lalu panggilan kata bawakan saya ada bilang, Jano, saya sudah pegang dengan patu. Sudah pegang dengan patu. Pada kantong sudah diingat. Nah sekarang kau tidak boleh membedakan. Biarkan ada tindakan saja. Tidak ada tidak. Kalau awak bertindak, awak dihukum. Itu kalau Pak Kades kamu mau begitu besok awak menemui si Anu. Awak yang salah. Kalau Pak Kades memang hebat, dia sudah menjalankan itu. Ibarat polisi itu sudah mengamankan perkara. Nah, tinggal awak menerima bagaimana hukum bangun yang akan dijatuhkan kepada
selesai sidang, selesai pengadilan dan dilaksanakan, untuk menetapkan di mana harus dibuatkan yang namanya untuk menyelesaikan maaf. Jadi kayak masak-masaknya seperti kambing yang sudah terdendel tadi, untuk siapa yang melaksanakan untuk dibuatkan makan bersama itu. Atau itu bukan rumahnya, atau di rumah Pak RT-nya, atau di rumah Pak Kades sendiri. Jadi begini Pak ya, di dalam adat dikatakan beras 20 kambing seekor, atau beras 100 kambing seekor. Kita terbuka Pak ya. Kasus ini kewenangan kepala desa, kepala adat, kepala adatnya kita masihkan desa, kan ya. Memakan salah, nama makan salah kan namanya dalam adat makan sundam. Itu kepala adat ini makan sundam, masuk oleh dicampur. Tempatnya di rumah adat. Di mana rumah adat? Rumah yang ditentukan oleh kami. Oh, rumah bapak itu besar, bukan bapak ini. Bapak pinjam di rumah tadi. Makan rendang. Kalau bapak menolak, bapak itu berada. Kalau berada rumah Kerto. Karena rumah kampung itu rumah bapak yang besar. Kenapa enggak rumah besar? Kenapa kayu dewe? Itu rumah adat. Itu rumah adat Bapak. Kalau ada rumah-rumah yang telah dibangun di masyarakat, itu rumah adat. Tapi kalau ada muat, ada rumah yang besar itu rumah Bapak ini. Bisa makan kerbau, sudah bisa. Kalau kampung itu makan kerbau, bisa pakai adat kan. Tapi yang rumah kita. Karena orang bisa pakai adat. Bapak malam terlambat. Bapak ini bisa menolak. Dimasak lah, ditunjuklah orang yang masak. Semua orang yang marah, orang yang bersedih kalau menurut kalian, dipanggil. Malam itu diajak makan bersama, diberi uang bantu diserahkan barang juga oleh kades kepada si korban. 10% dipotong untuk berpegangan ibadat, dan semua yang hadir harus bermaaf. Lalu dalam ibadat dan tidak dulu lalu berpindah. Tahu terjadi hanyut yang sudah jangan dibilang berhadap itu. Kalau yang mau bermaaf-maafan silakan buat Allah. Pindah dari desa. Kalau kata bapak ini, aku pernah ada nama bapak silahkan mundur dari sini. Dari besok bapak lalu. Ini hukum Pak. Kalau jadi kita harus serang. Suku tidak suku asal masih tidak jadi warga rantau pada lamu terima. Itu maka damai. Lampu rusak atau rakyat walaupun Allah maka biasanya di dalam adat itu selalu orang menghafal orang adat itu menghafal berapa ayat 216 segala sesuatu yang sangat baik mungkin bisa bagi Allah. Segala sesuatu yang sangat buruk mungkin baik bagi Allah. Itu situ lagi diumumkan. Si anu itu mati dibunuh Kak oleh si A. Masih untung dibunuh si A. Ada uang baru. Ajalnya tetap mati hari itu. Kalau dia makan harimau siapa bayar? Kalau dia makan buaya siapa bayar? Ajal tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Orang agama kan tahu sendiri dia kan. Kata kita kopi baik, jangan dulu kopi bunuh.
Jadi itu Pak, itulah dasar orang adat jadi mau bermaaf. Karena kalau dia sadar teman orang adat itu orang beragam. Hidup ini debatkan apapun kita tidak akan mati kalau Allah mengatakan belum mati. Bila kita mati rezeki kita sudah habis. Isinya adalah ini makan tunang tadi. Si A mati di bunuh kecil. Nanti takdir Allah. Nah, itu pun dia sebutnya kita itu memahami nah, yang berlaku sekarang ini beres 100 kerbau cukup selama teman tidak ada uang lebih. Kerbau haram. Nah, tapi kalau ada di makan bersama itulah di kampung namun yang salah minta maaf, yang betul berdebat, yang tadinya marah sadar. Kembali makan kerbau tadi. Orang yang korban, pihak yang terbunuh panggil keluarga, pihak yang bunuh panggil keluarga. Itu yang namanya kapas hati dikasih bersalamanlah dari kami. Tapi ini ada pertanyaan. Tadi kan yang sifatnya umum. Lalu secara adat kita kan sudah jelas itu kenyataan. Jadi bagaimana kalau dengan hukum aku pidana itu? Nah, jelas ada di penjara kan? Nah, jadi ada tak kalau menurut adat ini istilahnya orang membunuh juga dihukum? Ada ke penjara kan begitu? Sudah saya katakan. Hukum adat itu mengadili akibat dari perbuatan. Hukum pidana rano yang sekarang itu perbuatan. Orang membunuh dengan sengaja dan berencana melanggar pasal 340 KUHP. Ancamannya hukuman mati. Kalau dalam adat, orang yang membunuh dengan sengaja dan berencana dijatuhkan hukum bangun tengah tigo namanya. Kalau ada orang membunuh dengan sengaja, tidak berencana, sengaja saja. Yang dengan sengaja melanggar pasal 338 KUHP, ancamannya 15 tahun penjara. Dalam adat dengan jatuhkan bangun juga. Kalau ada orang membunuh, orang datang ke rumah bapak, dia ada merampok, dia ada bunuh lah. Tapi bapak melawan, lalu dibunuhnya bapak. Berarti dia membunuh dengan terpaksa. Ya Pak, melanggar pasal 365 ayat 3. Ancaman hukumnya 12 tahun. Dalam adat orang bangun adu amat. Kalau bapak ke pasar, tidak ada 6 orang dah, motor. Lalu dimakan, seberapa orang mati. Di pengadilan diancam pasal 360, 59 KUHP. Ancaman di 5 tahun penjara. Dalam adat bangun adu amat. Kalau bapak meracun saya, bapak racun dah membunuh saya. Tapi racunnya bapak itu gula manis. Saya ada racun. Artinya kalau di pengadilan bapak melakukan percobaan pembunuhan melanggar pasal 338 untuk 52 KUHP, bapak diancam hukuman 7 tahun penjara melakukan percobaan pembunuhan dalam adat itu Bangun Mayung. Misalnya begini, belum selesai ya saya. Nah, itu berbangun dulu, baru kami bangun. Jadi bangun itu 6. Bapak punya kelapa sekarang dengan jalan, tinggi. Kita kami orang mati orang jemput.
depan. Bapak bangun. Itu yang disebut nama seksi utang tubuh setelah kemalingan. Apa Pak? Bapak punya anjing. Ya. Kalau bawa rumah lepas. Itu orang mati orang. Bangun. Bangun hutang. Ya, punya bapak. Ada kena. Bukan, awak lah yang punya. Iya. Iya, yang punya. Iya. 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 Bapak punya kerbau. Gang. Kado orang mati. Bapak ada menyuruh tidak, bunuh orang tidak. Dia tak kerbau bapak. Nah, bangun selamat. Bapak bangun orang. Apa Pak itu? Nama bangunnya bangun. Berapa dulunya? Baca dalam pasal 11 KU Bapak Undang-Undang. Kalau hukum baca pasal 12. Kalau bujang gadis baca pasal 10 ayat 2. Kalau istri orang berselingkuh baca pasal 10 ayat 1. Kalau orang berselingkuh dengan anak kandungnya, dengan neneknya, baca pasal 9 nomor. Nah, jatuh oleh nenek moyang. Hanya orang. Nah, soalan pertama. Bagaimana kalau satu perkara dilamu mulai ada, tapi fungsi zakat juga, kan itu Pak, masuk penjara, ya kan? Persoalan masuk penjara bukan ada anaknya. Artinya apa Pak? Artinya kalau orang sudah di penjara pun belum ada pun bangun, boleh. Ya. Nah, sekarang inilah yang saya katakan dengan semangat seperti ini. Mari kita buat surat, kita datang ke DPR Pusat agar pasal KUHP yang ada sekarang ini dilakukan kepada sana. Apabila hukum yang sudah ada sudah selesai dan dibayar supaya negara tidak membunuh lagi. Keinginan kami dong. Kami mendetuk. Ya, baru yang ada jurisprudensi zaman. Putusan Hakim Agung mengatakan hukum yang sudah dijatuhkan oleh adat tidak boleh lagi dituntut oleh jaksa penuntut. Maka surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Itu baru yang ada. Jadi daerah A mungkin beruntung dia karena jaksa dan itu artinya mengatakan putusan ini. Tapi daerah B tidak beruntung, tetap aja dia ada jaksa juga, dia juga. Nah, mau dibuka semuanya. Ini sudah saya perjuangkan 13 tahun lama orang yang lain. Nah, jadi sidang peradilan tidak bisa dibaca. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sidang adat. Kalau ada yang bertanya, ada apa-apa, kata Tidak, ini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Misalnya kan, orang-orang itu kan beliau di merdeka itu pisau ditangkap dengan secara tidak sengaja, pisau dia lewat lah bunuh. Kayak gitu nih Pak, ada? Cuma kan kau nak, pisau itu nolak kau ditebus kan? Hanya dia punya hak udah lagi. Jadi kalau di dalam hukum adat itu ini bagaimana sistem kan diadili. Ya. Kalau memang milah, ya. Cuma kadang-kadang orang dibunuh dia bilang ini. Iya. Kan cara orang yang mati jadi terdakwa. Dia jadi Berdalih dia kan? tidak. Itu negara kita akui. Orang yang mati jadi terdakwa akan mandung juga ada. Iya. Orang korupsi itu besar masih di luar. Dalam pasal 77 ya orang yang mendakwa macam. Kenapa orang yang mati jadi terdakwa?
mundur gerak itu jalan. Kalau saya lagi, kalau ada yang lain makin lama makin dalam makin enak. Tapi iya, cuma saya tertarik ya. Sebab ini ada tahun ini. So, kalau kita pakai, ada lagi Pak. Pak tahu ya. Sekarang ada orang bapak hukum dengan kambing ya, atau dengan kerbau. Mencari pun ada kerbau dari ini. Yang ada sapi. ya, Boleh kata boleh. Itu diambil dengan lihat, dengan beda, kasar. Cara orang akikah yang boleh tapi dalam ijma, dalam hadis, dalam apa biarkan sapi sama dengan itu apa? ya, jangan kerbau harus kerbau. Sapi yang ada di desa ini ya, itu juga biri-biri. Kalau bapak menghitung dihukum kambing jadi itu beras 20 kandang. Nah, itu kambing ada di sini ada biri-biri. Itu juga ayam. Yang selalu aku betul Pak. Ayam dihukum beras 100 kandang itu tidak ada ayam ya pindah-pindah itu. Yang ada bebek. Itu bebek. Lalu banyak terjadi Pak. Lagi tuh, ini pertanyaan terakhir. Jadi ini dalam sidang tadi sudah diputuskan bahwa yang terdakwa tadi tertunduk kambing, tapi pelaksanaannya ditukar dengan buangan jalan. Ya kalau menurut Anda tidak boleh. Itu yang saya tanya tuh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh itu ya. Sebab ini mungkin ada hewan yang kita potong, darah yang tetes ke bumi dengan membaca bismillah menyembelihnya, maka itu menjadi tawar sedingin bagi alam yang ada. Harus hewan. Nah, kalau uangnya anak denda adatnya pada seminggu, kalau korban yang ini kan gitu ada. Kalau ada orang berseminggu, kakak orang luar umpamanya datang sini. Minta dia orang luar umpama dia kan di sini mana? Yang jadi korban ini maka denda adat ini dapat. Maka boleh dendanya uang denda ada cik bebatu jam benar sekian tapi kalau kerbau kambing kita buangkan Jadi kalau yang lakukan itu, ini kalau kambing itu kaki 4 ya, dan jamu itu kakinya 4 go nih nanti. selain Bapak ada kambing Ada ya. dengar dulu ada kasus yang boleh kita silakan itu ada. Jadi gini Pak, misalnya ada orang melukai orang lain, tapi dia sebelum orang menyidangkannya dia orang yang bawa ke rumah sakit, obatnya yang kan ya dirawat dengan baik. Lalu kita orang makan, hari kita beras 20 kambing 1 ekor. Maka disebut orang karena ada alatan yang meringankan orang kan. Beda deh, kalau bapak ini melukai ini mati dia balik kan sama dia yang bapak ini kapan ada orang lain menyelamatkan dan orang mati bapak ini. Beda dengan salah kapak dia kan, aduh salah bawanya bapak itu rumah sakit jahit apa kan beda kan ya. Kasus yang namanya kena beras 20 kambing 1 ekor kambing 1 ekor beras 20 kecil bebatu sudah bakar kan dulu bapak sudah cepat kayak lamongan tapi diterangkan kecil bebatu sedang berbungkal
ya, syukur dengan tindak itu. Maka karena sayang kayu ini mama kena kami bertindak. Berat dulu ayam. Cepat yang saya juga pahami. Nah itu. Jadi karena ada alasan yang meringankan tadi ya. Dalam adat syukur di rumah. Karena sayang kayu ini mama. Apa dekat anak artinya yang dulu itu kasus yang ada hal-hal yang ringan. Ada orang yang melukas ya, ada beda. Kalau bapak dengar meluka dia, kami itu bapak obat. Tapi kalau saja kan dia kan obat. Dengar saya kan buat saya hanya ada lagi dan sesuatu ini kepada memakai seperti kembali kepada akhlakul karimah memperbaiki akhlak. Datuk-datuk narasumber yang kami muliakan, datuk-datuk yang hadir serta pada malam hari ini, alhamdulillah dengan panjang lebar dari pagi tadi sampailah pada malam hari ko mengikuti pembekalan dan pelatihan serta adat dari datuk langsung di Jambi ini. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita dapatkan, dapat kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang harapan kita semua. Selanjutnya, kalau ada pembukaan tentu ada penutupan. Jadi untuk penutupan acara kita malam hari ini, kami persilakan kepada Datuk Kades Desa Kepada Amu untuk dengan kami persilakan. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, tadi sempat kita kelas sedikit saya ini supaya bapak tahu, saya ini mantan ketua pengadilan negeri, lalu menjadi hakim kurang lebih 30 tahun. Itu hukum itu menjadi watak. Berjanji harus ditepati, waktu harus ditepati. Itu sampai hari ini masih seperti itu. Bukan dengan bapak, dengan anak istri saya juga begitu. Saya perintahkan anak saya, kamu pergi ke saya. Lalu dia suruh adik. Dia bilang, siapa yang masuk? Saya kenapa nyuruh kamu kakak saya apa? Yang bapak perintah siapa? Saya. Kenapa kamu? Mati. Jadi itu sudah tertanam dalam diri saya. Disiplin seperti itu. Harapan saya ke depan, kita ini marilah kita kembali kepada adat yang sudah ada yang insya Allah. Yang kedua, segala kesalahan saya kalau ngomong itu karena mantan hakim itu orang di depan saya apa gubernur apa menteri saya anggap ketawa semua. Betul Pak. Saya di rumah gubernur saya ngomong ada gubernur ada koran apa saya mantan ketua pengadilan ini salah Bapak. Depan orang mana? Aduh orang dengar. Bagi saya tidak salah. Mau dihukum dia apa? Itu risiko dari perbuatan salah. Nah gitu. Jadi saya sudah terbiasa seperti itu. Nah kalau Bapak tersinggung, maafkan saya. Harapan saya hukum adat yang tidak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.